Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessings of Allah be with you. Hi everyone, welcome back to my video. Today we are going to learn about suggestion and recommendation. Hari ini kita akan membahas tentang suggestion and recommendation. Oke, apa sih suggestion itu dan apa recommendation itu? Kita mulai ya. Suggestion itu adalah saran dan recommendation adalah rekomendasi. Berarti hari ini kita akan belajar paket komplit dong. Bagaimana cara meminta saran dan rekomendasi kepada orang lain, bagaimana cara memberikan saran dan rekomendasi kepada orang lain, juga bagaimana cara merespon saran dan rekomendasi dari orang lain. Let's check it out. Oke, di bagian pertama yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara meminta saran kepada orang lain. Oke, asking for suggestion yang paling umum yang sering digunakan adalah yang saya simpan di bagian kalimat pertama, yaitu what should I do? What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Nah, di pernyataan berikutnya ada juga yang menggunakan do you have any ideas? Do you have any ideas? Apa kau punya ide untukku? Atau yang berikutnya ada do you have any suggestion for me? Do you have any suggestions for me? Apa kamu punya saran untukku? Atau yang lebih singkat lagi, any ideas? Ada ide? Any ideas? Ada ide? Berikutnya ada lagi pernyataan will you give me some suggestion? Will you give me some suggestion? Maukah kamu memberiku beberapa saran? Dan yang berikutnya ada lagi, can you give me some advice about? Can you give me some advice about? Nah, kalau yang ada about-nya ini nak, kalian tinggal menambahkan sarannya tentang apa yang dibahas. Misalkan saya mau minta saran tentang sekolah, maka saya akan mengatakan seperti ini, can you give me some advice about school? Can you give me some advice about school? Bisakah kamu memberikanku beberapa nasihat atau saran tentang sekolah? Mungkin kalau misalkan ini dalam kondisi minta rekomendasi atau saran sekolah apa atau sekolah mana sih yang harus saya pilih mungkin ya. Jadi kalian bisa pakai pernyataan yang ini. Oke, berikutnya ini adalah cara memberi sarannya. Nah, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa giving suggestion yang paling umum, yang paling sering digunakan adalah yaitu should. L-nya dihilangkan ya, should. Nah, urutan pattern yang digunakan pada pernyataan memberi saran dalam bahasa Inggris, pertama tentunya harus ada subjeknya dulu, kemudian diikuti sama should, baru diikuti verb base atau kata kerja dasar. Saya sengaja memberikan beberapa warna yang berbeda pada tulisan di contoh ini karena untuk mengetahui mana sih subjek, kemudian mana pernyataan giving suggestion-nya dan mana kata kerja dasar yang kita gunakan. Oke, di contoh yang pertama ada you should change your habit. You should change your habit. Kamu harus merubah kebiasaanmu. Nah, di sana subjeknya adalah you, pernyataan giving suggestion-nya adalah should, dan verb base atau kata kerja dasarnya adalah change. Di kalimat kedua ada you should eat nutrition food. You should eat nutrition food. Kamu harus makan makanan bergizi. Nah, di sini kata kerjanya adalah eat, ya, kata kerja dasarnya. Dan yang ketiga adalah you should stop eating fast food. You should stop eating fast food. Kamu harus berhenti makan makanan cepat saji. Nah, yang tanda merah itu adalah pernyataan giving suggestion-nya, dan verb base atau kata kerja dasar yang kita gunakan di sana ada change, ada eat, dan stop. Oke, next berikutnya
Ini adalah beberapa giving suggestion yang lain. Jadi expressing yang paling sering digunakan tadi adalah should, pakai should. Cuma ini adalah giving suggestion versi yang lain, tapi punya arti yang sama, yaitu berfungsi untuk memberikan saran kepada orang lain. Kita lihat ya pernyataannya apa saja. Yang pertama ada I would like to suggest you that. I would like to suggest you that. Yang kedua ada I would recommend that you. I would recommend that you. Yang ketiga ada it's better for you to. It's better for you to. Yang keempat ada maybe you should. Maybe you should. Berikutnya ada I think you should. I think you should. Next, I advise you to. I advise you to. Berikutnya ada if I were you, I will. If I were you, I will. Why don't you? Why don't you? Next, how about? How about? Berikutnya ada you need to. You need to. Next, I suggest. I suggest. I recommend. I recommend. Nah, jadi semuanya ini sama artinya sebetulnya untuk menyatakan memberikan saran kepada orang lain. Cuma tentunya nanti diikuti saran yang kita berikan apa di titik-titik itu. Ini bukan soal ya, tapi ini adalah versi lain dari bagaimana cara giving suggestion kepada orang lain selain yang should tadi. Oke. Berikutnya kita akan lihat beberapa contoh, Nak. Kalimat yang pertama di sini ada how about going to the bookstore after school? How about going to the bookstore after school? Bagaimana kalau pergi ke toko buku setelah pulang sekolah? How about? Ya. Ternyata di sana diikutinya oleh verb ing. Ya. Di contoh yang kedua ada why don't you go to the doctor? Mengapa kamu tidak pergi ke dokter? Why don't you go to the doctor? Misalkan bandel banget nih, punya temen atau saudara udah tahu sakit nggak mau ke dokter, kamu akan bilang why don't you go to the doctor? Mengapa kamu tidak pergi ke dokter aja sih? Kira-kira gitu ya. Di kalimat berikutnya ada you need to eat more fruit and vegetable. You need to eat more fruit and vegetable. Kamu harus makan lebih banyak buah dan sayur. Ini juga saran ya, need to. Next, ini ada contoh I suggest you go to the doctor and I recommend you watch this movie. I suggest you go to the doctor. Saya sarankan kamu pergi ke dokter. I recommend you watch this movie. Saya rekomendasikan kamu nonton deh film ini, kira-kira gitu ya. Next. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menerima saran dari orang. Bertanyanya udah, terus cara memberikan sarannya udah. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara menerima saran dari orang lain. Kalau kamu setuju dengan saran yang diberikan oleh orang lain, ini adalah beberapa pernyataan yang bisa kamu gunakan. Yang pertama ada I agree with that. I agree with that. It sounds great. It sounds great. It sounds good to me. It sounds good to me. That's a good idea. That's a good idea. That sounds like a good idea. That sounds like a good idea. Okay, why don't we do that? Okay, why don't we do that? That's very interesting. That's very interesting. You are right. You are right. Okay, I will. Okay, I will. Thanks. Nah, ini semuanya, beberapa pernyataan ini punya makna dan tujuan yang sama, yaitu
menerima apa yang disarankan oleh orang lain. Nah, tadi kan kita udah belajar bagaimana cara meminta saran kepada orang lain, bagaimana cara memberikan saran kepada orang lain, dan bagaimana cara merespon ketika kita setuju dengan saran orang lain. Pasti kita adalah dihadapkan pada kondisi mungkin saja kita menolak saran yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Nah, ini adalah beberapa pernyataan yang bisa kalian gunakan untuk declining suggestion, untuk menolak saran dari orang lain. Yang pertama ada I don't think that's good idea. Kayaknya itu bukan ide yang bagus deh, kalau bahasa kamu mungkin seperti itu ya. Yang kedua ada I'm not sure about that. I'm not sure about that. Saya nggak yakin tentang itu. Yang ketiga ada sorry, but I don't think I can do that. Sorry, but I don't think I can do that. Aduh, maaf ya, kayaknya aku mikir aku nggak bisa katanya gitu ya. Kira-kira bahasa kamu kayak gitu. Next, the last one ada I'm sorry, I can't agree with that. I'm sorry, I can't agree with that. Maaf ya, kayaknya saya nggak setuju deh sama saran kamu, kira-kira gitu ya. Nah, saya kasih catatan di bawah ada note that's very interesting, but ini adalah pernyataan yang bisa kamu gunakan untuk menolak saran orang lain dengan versi bahasa mungkin yang lebih halus. Diawali dengan itu bagus tuh, itu keren bagus, tapi itu ada tapinya. Sehingga ketika ada pernyataan tapi, berarti kamu harus berikan alasan kenapa menolak saran yang diberikan oleh orang lain kepada kamu. Misalkan kamu diajak sama temen buat nonton nih ke bioskop, terus kebetulan kamu harus belajar karena besok mau ulangan. Nah, kamu gimana nih cara ngomongnya? Nah, kamu bisa ngomong kayak gini, that's very interesting, but I'm sorry, I have to study because tomorrow I will have a test. Kira-kira gitu ya. Wah, sarannya bagus tuh, kayaknya keren banget tuh, menarik banget tuh gitu. Tapi maaf ya, aku nggak bisa gitu. Soalnya aku harus belajar, besok mau ada ulangan. Kira-kira gitu ya. Next, kita lihat yuk video yang menyatakan beberapa pernyataan yang kita bahas di hari ini. Jay, my stomachache is getting worse. What should I do? Why did you take a medicine? I took it, but it's not working. Do you have any other ideas? You should try tea of boulder leaves. It works. Seriously? Okay, I'll try it. Thanks. Oke. Tadi kamu lihat ya, ada beberapa pernyataan tentang asking for advice atau suggestion, dan giving suggestionnya ada lengkap ya. Okay, let's say alhamdulillahirobbilalamin. I think that's all. Thank you for your nice attention. Stay safe, keep healthy, keep spirit on learning, and thanks for watching. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.